Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kembali lagi di pelajaran Al-Islam bersama Bunda Ruby. Teman-teman tetap semangat ya. Islam itu mengajarkan kita untuk tetap semangat dan belajar sampai ke negeri Cina. Oke teman-teman, baik. Di pertemuan kita kali ini kita sudah memasuki bab kelima, yaitu tentang sholat sunnah munfarid. Sebelum kita mulai, yuk teman-teman kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik teman-teman, sebelum Bunda lebih mulai untuk materi kita di bab 5 ini tentang sholat sunnah munfarid, Bunda Ruby mau ajak teman-teman nyanyi. Sepertinya nadanya akan teman-teman sering dengar, tapi kita akan rubah liriknya ya. Kalau kau senang hati, tepuk tangan, biasanya kayak gitu. Tapi kalau ini, kalau kau suka sholat 5 waktu, kalau kau suka sholat 5 waktu, kalau kau suka sholat, jangan pernah tinggalkan. Kalau kau suka sholat 5 waktu, kalau kau suka sholat 2 rakaat subuh, kalau kau suka sholat 4 rakaat zuhur, kalau kau suka sholat, jangan pernah tinggalkan. Kalau kau suka sholat, jangan tinggalkan. Kalau kau suka sholat 4 rakaat asar, kalau kau suka sholat 3 rakaat maghrib, kalau kau suka sholat 4 rakaat isya, kalau kau suka sholat jangan tinggalkan. Oke, itu adalah sholat 5 waktu yang wajib kita laksanakan sehari semalam teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi bab 5. Yang pertama, tapi teman-teman Bunda mau tunjukkan gambar. Teman-teman, ini kan gambar azan ya? Iya, ada tulisannya azan. Azan itu apa sih dan untuk apa ada azan? Teman-teman ada yang tahu? Azan untuk sebagai tanda bahwa sudah memasuki waktu sholat. Atau bisa juga disebut panggilan untuk orang-orang sholat. Ya, jadi panggilan untuk orang-orang melaksanakan sholat. Kemudian ada yang sholat sendirian atau munfarid, lalu membaca Al-Quran. Biasanya hal-hal baik, ibadah-ibadah yang baik kita lakukan insya Allah mendapat pahala. Lalu sholat berjamaah bersama keluarga. Dan ini sholat berjamaah di mana kita teman-teman kira-kira? Ya, betul. Ini teman-temannya lagi pakai baju seragam sekolah, berarti sholat berjamaah di sekolah. Pastinya kangen ya teman-teman. Sholat berjamaah di sekolah bareng-bareng teman, sholat duha, sholat zuhur, dan yang lainnya. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa masuk sekolah seperti biasa. Oke teman-teman, ini mengawali materi kita. Dan kenapa tujuannya? Kenapa kita harus sholat? Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapat rahmatnya, kita mendapat pahala, dan Allah menyayangi kita dan melindungi kita. Amin. Baik teman-teman, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah teman-teman mengetahui pengertian sholat sunnah munfarid. Munfarid itu sendiri ya teman-teman. Lalu teman-teman mengetahui macam-macam sholat sunnah munfarid. Akan kita bahas kali ini. Teman-teman tujuan pembelajaran kita hanya ini. Dan teman-teman tolong perhatikan dan pahami apa pengertian sholat sunnah dan apa saja macam-macam sholat sunnah munfarid. Nah, baik teman-teman. Yang pertama, sholat sunnah munfarid. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah, nanti kita akan bahas setelah ini. Kita akan bahas pengertiannya, lalu macam-macamnya, ada apa saja? Ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah safar, sholat sunnah tahiyatul masjid. Akan kita bahas setelah ini. Dipahami ya teman-teman?
Kemudian yang ketiga, keutamaan sholat sunnah munfarid nanti akan kita bahas terakhir. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas sholat sunnah munfarid. Tapi ada mutiara hadisnya teman-teman. Teman-teman bisa bantu baca di rumah. Nah, mutiara hadis ini adalah hadis riwayat Muslim yang artinya barang siapa yang melakukan sholat sunnah selain sholat fardu dalam sehari 12 rakaat, maka Allah pasti akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Wow, luar biasa. Semoga kita semua bisa melaksanakan sholat sunnah yang dianjurkan oleh agama kita, Islam. Wah, semoga ya teman-teman kita mempunyai rumah di surga dan kita masuk surga bareng-bareng. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman, tapi sebelum kita mulai, Bunda Ruby mau tanya, apakah kalian pernah melaksanakan sholat sunnah? Pernah? Wah, sholat apa teman-teman? Sholat sunnah apa yang teman-teman kerjakan? Hmm? Oh, biasanya kita sering kerjakan di sekolah adalah sholat duha. Betul sekali. Dan kenapa ya kalian atau kita melaksanakan sholat sunnah tersebut? Nah, simpan jawaban teman-teman akan benar ditanyakan ketika pertemuan Zoom minggu depan. Kenapa kalian melaksanakan sholat sunnah tersebut? Oke? Sip. Nah, kita lanjut untuk pengertian sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri. Ini ya teman-teman, sendiri atau tidak berjamaah. Munfarid itu sendiri. Kalau berjamaah, ada juga sholat sunnah yang berjamaah, ada juga sholat sunnah yang dikerjakannya sendiri. Kemudian, macam-macamnya apa ya? Macam-macam sholat sunnah munfarid. Baik, yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Pernah dengar teman-teman? Pasti teman-teman pernah dengar. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya mengiringi sholat fardu 5 waktu. Yang tadi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, yang biasa kita dengar dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Pernah dengar teman-teman? Pasti teman-teman sering melaksanakannya ya. Amin ya Allah. Nah, soleh dan soleha. Nah, sholat sunnah rawatib ini yang kita sebut dengan qobliyah dan ba'diyah, ada hukumnya teman-teman. Jadi sholat sunnah rawatib ini ada macam-macamnya. Akan kita bahas setelah ini, yaitu hukum sholat sunnah rawatib di sholat subuh. Nah, hukumnya apa nih? Nanti kita akan bahas. Nah, ada di subuh, ada sholat sunnah di waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, dan waktu isya. Nah, ini adalah sunnahnya, sunnah rawatib mu'akkad atau sholat sunnah rawatib mu'akkad yang maksudnya adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Karena Rasulullah melaksanakan sholat rawatib ini sering dilaksanakan Rasulullah pada zaman Nabi tersebut. Nah, dari hadis Nabi, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa dijelaskan tentang sholat sunnah rawatib mu'akkad, yang artinya dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya ingat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ada 2 hukum teman-teman. Nanti keduanya akan kita bahas. Nah, apa saja sholat sunnah rawatib yang muakkad atau yang sangat dianjurkan? Yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Ya, teman-teman ingat-ingat ya, yang rawatib muakkad ini ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, lalu 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Ini adalah sholat qobliyah nih, yang ini qobliyah yang di bawah ba'diyah atau sesudah sholat zuhur. Yang ini sebelum sholat subuh dan sebelum sholat zuhur yang dinamakan qobliyah subuh atau qobliyah zuhur. Dan yang bawah ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Ya, jadi ini adalah beberapa sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan, yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat-ingat ya teman-teman, di waktu apa saja?
Berarti di waktu subuh, zuhur, maghrib, dan isya. Asarnya tidak ada. Baik, sudah paham sampai sini teman-teman? Nah, selain sholat sunnah rawatib mu'akkad atau sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan, ada juga teman-teman sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad yang artinya yang maksudnya adalah sunnah rawatib yang kurang dianjurkan di waktu kapan saja. Yang pertama, sebelum 4 rakaat sebelum asar itu kurang dianjurkan. Lalu 2 rakaat sebelum maghrib, lalu 4 rakaat sesudah isya. Nah, diingat-ingat ya teman-teman, ini adalah sholat rawatib yang kurang dianjurkan karena Rasulullah jarang melaksanakan sholat rawatib ini. Jarang melaksanakan sholat qobliyah sebelum asar dan jarang melaksanakan atau jarang sekali sahabat Nabi melihat Nabi melaksanakan sholat rawatib qobliyah 2 rakaat sebelum maghrib dan ba'diyah setelah sholat isya 4 rakaat tidak kurang dianjurkan ya teman-teman ya. Nah, bisa diingat? Oke. Selanjutnya, nah ada macam-macam sholat sunnah rawatib teman-teman. Nah, macam-macamnya adalah apa saja? 2 rakaat sebelum fajar. Fajar itu sebelum subuh ya teman-teman. Jadi ini sholat contoh-contoh atau macam-macam sholat sunnah rawatib. Yaitu 2 rakaat sebelum fajar, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, lalu 2 atau 4 rakaat sesudah zuhur. Nah, dan 4 rakaat sebelum asar, tapi teman-teman ingat, sebelumnya kan tadi tidak ada sholat asar yang mu'akkad ya, tapi adanya ghairu mu'akkad. Tapi bisa dilaksanakan sholat asar 4 rakaat, tapi dengan cara mengerjakannya dengan 2 rakaat salam, lalu disambung 2 rakaat salam. Oke? Kemudian 2 rakaat maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sesudah maghrib. Kemudian 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat atau 4 rakaat sesudah isya. Ini adalah macam-macam sholat sunnah rawatib yang bisa teman-teman kerjakan sebagai salah satu sholat sunnah yang diperbolehkan. Apabila kita kerjakan mendapat pahala dan apabila kita tinggalkan tidak apa-apa karena sunnah teman-teman. Oke, paham sampai sini teman-teman? Jadi yang tidak ada ba'diyahnya adalah sholat subuh. Tidak ada ba'diyahnya. Oke, yang kedua, sholat sunnah duha. Wah, ini pasti teman-teman sering melaksanakannya. Sholat duha disebut juga sholat awabin. Nah, ketika matahari, yaitu sholat yang dilaksanakan saat matahari sudah naik kira-kira sepenggalah atau setinggi tonggak. Nah, jadi sholat duha itu kita laksanakan di waktu pagi. Nah, ini dia ya teman-teman. Insya Allah teman-teman selalu melaksanakan sholat duha. Wah, luar biasa. Nah, kemudian, nah ini kira-kira teman-teman, kita waktu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat duha. Kira-kira mataharinya sudah setinggi ini. Ya, kalau sudah ke sini menjelang siang ini zuhur. Paham teman-teman? Ya, sip. Ini kira-kira ketika kita melaksanakan sholat duha, ketika imsak subuh, langsung duha, sampai batas waktunya biasanya sebelum zuhur, mungkin sejam sebelum zuhur, ya. Oke, selanjutnya sholat sunnah duha ini hukumnya adalah sunnah mu'akkad teman-teman. Tadi apa? Ingat nggak mu'akkad apa? Ya, mu'akkad itu sangat dianjurkan. Ya, sholat sunnah duha itu sangat dianjurkan. Lalu jumlah rokaatnya teman-teman bisa laksanakannya bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, atau 12 rakaat. Wow, kalau teman-teman bisa laksanakan ini, Masya Allah. Keutamaannya apa tadi? Keutamaannya adalah jika kita melaksanakan sholat duha, yang pertama, nilainya sama dengan orang yang bersedekah. Wah, nilai pahalanya ya teman-teman. Kemudian, Allah akan mencukupi kebutuhan hidup orang. Wah, berarti kalau kita selalu sholat duha, Allah akan mencukupi kehidupan kita. Insya Allah akan memberikan rezeki yang cukup, yang kita butuhkan, Allah selalu berikan. Semoga kita selalu menjaga sholat duha. Teman-teman selalu jaga sholat duhanya ya, semakin
semangat. Bunda Ruby juga semoga. Lalu yang ketiga, disebut oleh Nabi orang yang banyak taubat teman-teman. Kalau baik itu dia teman-teman keutamaan dari sholat sunnah duha. Semoga kita tetap semangat dan selalu melaksanakan sholat-sholat sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, selanjutnya yang ketiga adalah sholat tahiyatul masjid. Teman-teman pernah dengar sholat tahiyatul masjid? Ya, sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat yang dilaksanakan ketika memasuki masjid dan dilakukan sebelum duduk. Jadi, kalau teman-teman mau niat melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ketika teman-teman masuk ke masjid, jangan duduk dulu ya teman-teman. Tapi langsung setelah wudhu masuk ke dalam masjid, langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya, jadi jumlah rakaatnya 2 teman-teman. Jadi sebelum teman-teman duduk, teman-teman langsung berdiri, langsung melaksanakan sholat seperti gambar di sini. Melaksanakan sholat, sudah tahiyat, berarti teman-teman itu sudah sholat tahiyatul masjid yang disunahkan teman-teman. Sudah paham ya teman-teman sholat tahiyatul masjid? Pasti teman-teman pernah melihat seseorang ketika masuk masjid langsung sholat. Itu namanya sholat tahiyatul masjid. Lalu, yang keempat, sholat safar. Apa itu sholat safar? Sholat yang dilakukan ketika hendak bepergian maupun pulang dari bepergian. Ya, itu safar. Ya, ketika orang mau perjalanan. Ya, hendaknya sholat 2 rakaat di masjid. Kalau pulang dari bepergian, boleh sholat 2 rakaat di masjid dulu. Ya, nah, atau biasanya kalau orang mau bepergian jauh dengan menyiapkan agar tidak telat sholat, biasanya menjamak sholat atau mengkosor sholatnya agar tetap melaksanakan kewajibannya, tapi eh, tidak meninggalkan teman-teman, ya boleh menjamak sholatnya. Tapi ada juga sholat sunnah safar, bisa dilakukan 2 rakaat di masjid ketika dalam perjalanan berhenti dulu. Oke teman-teman, itu adalah sholat safar yang dilakukan ketika hendak bepergian maupun pulang dari bepergian. Nah, yang ketiga yang terakhir pembahasan kita adalah keutamaan sholat sunnah munfarid. Yang tadi kan ada sholat rawatib, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, dan sholat safar. Utamanya apa? Nah, yang pertama, ketika kita melaksanakan sholat sunnah munfarid, sholat sunnah itu adalah penyempurna sholat wajib, teman-teman. Tapi sebenarnya sholat sunnah banyak selain yang tadi benar disebutkan. Karena kita membahas sholat sunnah munfarid, sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri, jadi hanya 4 tadi yang kita bahas. Nanti teman-teman selanjutnya di kelas selanjutnya akan membahas sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah. Tapi nanti teman-teman ya di semester 2. Nah, yang pertama sholat sunnah munfarid yang dilaksanakan sendiri yaitu penyempurna sholat wajib. Ya, jika sholat wajib kita dirasa tidak cukup karena sering melalaikannya atau yang lainnya, sholat sunnah ini adalah penyempurna sholat wajib. Kemudian akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah seperti yang tadi mutiara hadis yang kita baca di depan tadi. Ya teman-teman, kalau kita melaksanakan jika sholat sunnah 12 rakaat setiap hari, maka akan dibangunkan oleh Allah rumah di surganya. Wah, luar biasa. Kemudian yang ketiga, akan dilindungi Allah teman-teman kalau kita melaksanakan sholat sunnah munfarid ini. Lalu, amalan ini adalah, sholat sunnah ini adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 4 tadi, sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri, yaitu sholat rawatib, sholat qobliyah atau ba'diyah ya rawatib, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, dan sholat safar. Itu dia keutamaannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan kita bisa melaksanakan sholat sunnah tersebut. Insya Allah. Semoga ya teman-teman. Baik, lesai hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembahasan materi kita di pertemuan kali ini di bab 5. Semoga teman-teman sehat selalu dan jangan lupa untuk terus membaca dan baca terus buku Al-Islamnya agar teman-teman tidak tertinggal. Terima kasih Bunda Ruby akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.